Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita berada di bulan Ramadan dan salah satu penyebutan bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran, bulan tersebut menjadi mulia. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan malam Lailatul Qadar juga menjadi malam yang paling mulia. Begitu juga orang-orang yang betul-betul berpegang teguh terhadap Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup bagi dirinya, menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu pun menjadi manusia yang paling mulia. Sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu menjadi mulia dengan sebab menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua setelah Alif Lam Mim, kemudian Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, saudara sekalian, kita akan menjadi mulia pun dengan Al-Quran. Kita menjadi orang yang bertakwa dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran tidak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang mulia. Betapa kita lihat kehidupan manusia sebelum datangnya Islam, sebelum Rasul SAW diutus dan diturunkannya Al-Quran, kita kenal dengan istilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Orang berbuat seenaknya sendiri tanpa mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antaranya apabila mereka melahirkan anak perempuan, mereka dengan kejamnya dan teganya akan menguburnya hidup-hidup. Inilah gambaran sekelumit tentang kehidupan jahiliyah. Maka bangsa Arab terutama kemudian Allah angkat derajat kemuliaan mereka setelah mereka memeluk Islam, setelah mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Namun disayangkan, yang kita dapati
terutama di zaman kita sekarang ini, banyak orang hanya ngaku-ngaku Islam, akan tetapi tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-30-nya, kata Allah, wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka telah menjadikan hadzal Quran, ini Al-Quran, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, yang tidak dipegang teguh, yang tidak dipedulikan. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau menegaskan bahwasanya barang siapa orangnya yang malas membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang meninggalkan Al-Quran. Barang siapa orangnya yang semangat membaca Al-Quran, rajin, akan tetapi tidak mau mentadaburi, memahami dan mengkaji makna dan kandungan isi Al-Quran, maka dia adalah orang yang meninggalkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca ataupun ditadaburi, dikaji, difahami saja isi kandungannya, melainkan juga harus sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan itulah hanya orang bertakwa saja yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Walaupun pada asalnya Al-Quran ini adalah untuk seluruh manusia. Hudalinas, kata Allah. Petunjuk bagi seluruh manusia. Siapapun manusianya. Namun dalam perjalanannya yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Disitulah Allah SWT menyeru para manusia selaku para hambanya di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, hai para manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, yaitu berupa Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran ini juga sebagai obat untuk penyakit yang terutama ada di dalam dada manusia, di dalam hati dan jiwa manusia. Wa hudan, dan sebagai pedoman hidup, wa rahmatun, dan sebagai rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman saja. Dalam arti sekalian, Al-Quran yang mengandung rahmat dan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Maka dari itu di surat Qaf ayat yang terakhir, ayat yang ke-45, Allah tegaskan, fadzakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Fadzakir, maka berilah peringatan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an, dengan Al-Quran ini, man yakhafu wa'id, siapa orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab neraka, takut terhadap murka Allah, mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa saja yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sampaikan, peringatkan Al-Quran ini kepada mereka. Karena hanya mereka yang akan peduli dengan peringatan Al-Quran ini. Dan hanya mereka yang akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Adapun selain mereka, orang yang takut kepada azab dan siksa Allah dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka tidak ada lagi manusia yang takut. Manusia yang kafir tidak akan takut kepada ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara sekalian, Allah sangat memuji para ulama dari kalangan hamba Allah yang takut hanyalah mereka. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah dari para hambanya hanyalah mereka para ulama saja. Selain ulama, kata Allah, nggak ada yang takut kepadanya. Orang yang takut kepada Allah pasti akan taat, siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan siap meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang yang bertakwa. Itulah ulama. Itulah orang-orang yang beriman. Tidak mungkin seseorang akan beriman ataupun akan bertakwa ataupun akan menjadi ulama kalau mereka meninggalkan dan mengabaikan atau tidak peduli terhadap Al-Quran. Tidak mau duduk di majelis ilmu yang di sana disampaikan dan diajarkan tentang isi kandungan Al-Quran. Bahkan tentang bacaan yang benar dari Al-Quran. Nah, disitulah saudara sekalian, Nabi kita SAW sangat mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu apa yang ada dalam Al-Quran. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang yang ngakunya Islam, ngakunya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan Allah tegaskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Artinya, tidak ada manusia yang terbaik, tidak ada manusia yang termulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka sajalah orang-orang yang belajar Al-Quran, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran, juga kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manusia yang paling mulia. Semoga kita semua termasuk dan terpilih oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Rajin membacanya, semangat mentadaburi isi kandungannya, dan berjuang sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.